aljabar boolean. Berikut adalah definisi dari aljabar boolean. Misalkan B, ya, sebuah himpunan B yang merupakan atau terdiri dari anggotanya 0 dan 1 adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner. Operator biner itu terdiri dari tanda plus dan juga tanda titik atau kali, serta sebuah operator uner. Operator uner itu yaitu tanda petik, ya, petik satu di atas atau aksen, itu yang disebut juga dengan komplement. Nah, seandainya B, himpunan B yang terdiri dari hanya angka 0 dan angka 1, ya, kemudian dia beroperasi dengan 3 tanda ini, maka B itu disebut aljabar boolean jika keempat aksioma ini berlaku. Jadi, jika A ditambah 0 sama dengan A, dan A dikali 1 sama dengan A, yang merupakan prinsip identitas pada aljabar boolean. Kemudian, jika A ditambah B, dia sama dengan B tambah A dikali B sama dengan B tambah A, maka itu prinsipnya adalah komutatif. Berikutnya, A dikali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Kemudian A ditambah B kali C sama dengan A tambah B kali A tambah C yang disebut dengan prinsip distributif. Terakhir adalah A tambah A aksen sama dengan 1, A kali A aksen sama dengan 0. Untuk setiap A elemen B, terdapat elemen unik A aksen elemen B. Itu disebut dengan komplement. Jadi yang komplement itu yang pakai tanda aksen. Untuk A, B, dan C itu merupakan elemen dari B, ya. Sedangkan B itu hanya angka 0 dan 1. Jadi A, B, atau C bisa berupa angka 0 atau angka 1. Jadi ketika dioperasikan menggunakan keempat ini dia berlaku, maka B tersebutlah yang disebut dengan aljabar boolean. Jadi ciri-ciri aljabar boolean adalah terdiri dari angka 0 dan 1, kemudian terdiri dari operasi tambah, operasi kali, dan operasi komplement atau tanda petik atau operator uner namanya. Ini adalah kaidah aljabar boolean, ya. Kaidah aljabar boolean ini mirip dengan logika, ya. Kalau kita misalkan untuk logika, kalau logika itu biasanya kita menggunakan istilah benar atau salah. Pada aljabar boolean kita mengenal angka 0 dan angka 1. Nah, kalau kita logikakan, benar itu sama dengan 1 nilainya di aljabar boolean, dan salah itu sama dengan 0. Ketika membuat kaidah di tabel kebenaran, ya, kita dahulukan angka yang lebih kecil. Berarti kalau di logika, salah-salah, benar-benar, ya. Namun, kita harus mengcombine supaya bisa mendapatkan nilai kebenarannya. Jadi, kaidah aljabar boolean di sini sama dengan tabel kebenaran pada logika. Jadi, kita lihat di sini, A-nya, ya, di sini ada dua variabel A dan B. A itu kita combine 00, 11, kemudian yang B-nya berarti 01, 01. Mirip dengan salah-salah, benar-benar, salah benar, salah benar. Mirip dengan itu. Nah, perbedaannya di sini adalah dengan menggunakan tanda kali, ya, tanda kali kita dapat mengetahui nilai dari dua variabel A dan B secara langsung. Jadi 0 kali 0 isinya adalah 0. 0 kali 1 sama dengan 0. 1 kali 0 sama dengan 0. 1 kali 1 sama dengan 1. Begitu juga dengan operator tambah. Ya, di sini dapat langsung kita cari hasilnya. 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 0 sama dengan 1. 1 ditambah 1 jawabannya bukan 2. Karena pada aljabar boolean dia hanya mengenal angka 1 dan 0. Jadi ketika 1 ditambah 1 adalah sama dengan 1. Ini khusus untuk aljabar boolean.
Berikutnya adalah ini bentuk komplement, ya, aksen. Jadi kalau A-nya sama dengan 0, berarti A aksennya adalah 1. Kalau seandainya A-nya 1, berarti A aksennya adalah 0. Berikutnya adalah contoh menggunakan 3 variabel. Kalau 3 variabel sama dengan logika, pada tabel kebenarannya harus memuat ada 2 pangkat 3 ya, ada 8 bentuk kombinasi dari nilai-nilai variabel. Nah, kalau di logika biasanya kita menulis benar, 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 salah, 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 salah. Jadi di aljabar boolean kita dahulukan nilai yang kecil yaitu angka 0. Berarti 0-nya ada 4 kali. 0, 0, 0, 0, kemudian 1, 1, 1. Untuk yang B kita variasikan atau kita kombinasikan dengan dari A. Berarti 00, 11, 00, 11. Jumlahnya masih tetap sama, 4 buah 0 dan 4 buah 1. Yang di C juga demikian, kita combine lagi 01, 01, 01 sampai selesai. Ya, nilainya juga sama, 0-nya ada 4 buah dan 1-nya ada 4 buah. Kemudian kita akan lihat contoh 1 ini, nomor 1 A dikali B tambah C. Berapakah nilainya? Kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Jadi biasakan menyelesaikan masalah matematika ini ada di dalam kurung karena itu dikhususkan. Jadi kita selesaikan dulu B tambah C. Tinggal menjumlahkan B dengan C. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1 jangan dibuat 2 tapi 1. Ya. 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 1. Kemudian kita kalikan dengan A, sesuai dengan soal. Ya, ini hasilnya. Nah, ini dapat dilanjutkan. Ya, kita dapat punya hasil di sini. Ini untuk soal nomor 1. Ya, ini untuk soal nomor 1. Yang ini untuk nomor 2. Berikutnya kita masuk ke prinsip dualitas. Ya, prinsip dualitas ini ya kita misalkan dengan S adalah kesamaan di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator tambah, kali dan komplement. Maka jika pernyataan S aksen, X bintang diperoleh dari S dengan cara mengganti. Jadi prinsip dualitas ini adalah mengganti tanda. Tanda apa saja yang boleh diganti? Tanda kali diganti atau lawannya atau dualnya adalah tambah. Tanda tambah dualnya adalah kali. Angka 0 dualnya 1, angka 1 dualnya 0. Sedangkan untuk operator komplement atau yang kita sebut tadi tanda petik itu dibiarkan tetap ada. Dia tidak memiliki dual. Jadi yang memiliki dual adalah 4 ini. Jadi kalau seandainya soalnya kali, berarti dual kali apa? Tambah. Kalau soalnya tambah, dual tambah adalah 1. Soalnya 0, berarti dualnya 1. Soalnya 1, dualnya 0. Kita lihat contoh untuk menyelesaikan dual. Jadi di sini tentukan dual dari A tambah 0 sama dengan A. Apa dualnya? Yang kita tahu di sini menjadi dual adalah tambah. Tambah berarti dualnya titik, 0 adalah 1. Berarti selain itu tetap sama. A-nya tetap sama dengan A. Oke, berikutnya adalah yang B, A kali 1 dikali. Di sini tanda kurung ya. Ini tanda kurung tapi di sini tidak dibuatkan, ini sebenarnya kali. A kali 1 dikali dengan 0 tambah A aksen sama dengan 0. Lihat, yang dual itu adalah kali tambah 1 dan 0. Selainnya itu sama. Berarti ini dualnya apa? A-nya tidak memiliki dual, berarti di sini tetap A, kali ditukar tambah, 1 ditukar 0.
Nah, antara kurung ini sebenarnya kan kali ya. Berarti ini kita tukar jadi tambah. Di sini adalah 1, tambah ditukar kali, aksen tetap. Ini sama dengan 1. Nah, itu yang dimaksud dengan dual. Berikutnya adalah C. C-nya adalah A dikali A aksen ditambah B sama dengan A kali B. Ini dualnya dapat kita buat menjadi A. Karena ini kali, ya, berarti tambah dalam kurung A aksennya tetap. Karena tambah berarti di sini kali B sama dengan A ditambah B. Begitu juga untuk D dan E. Nah, berikut adalah dual-dualnya. Ya, ini dapat dilihat, bisa saudara perhatikan di sebagian kanan mana yang dual dari contoh 2. Berikutnya adalah hukum-hukum dari aljabar boolean. Jadi di sini ada 10 hukum, ya, ada 11 hukum yang mengikuti aljabar boolean. Pertama adalah hukum identitas. Hukum identitasnya adalah ketika tambah, identitasnya itu adalah 0. Karena A ditambahkan 0 pasti menjadi A. Jadi C ditambah 0 juga jadi C. Jadi hukum identitas untuk tambah itu adalah angka 0. Sedangkan untuk perkalian itu angka 1. Ya. Di sini juga kita lihat bahwasanya ada hukum komutatif. Jadi hukum komutatif ini artinya apa? A ditambah B itu artinya sama dengan B ditambah A. A dikali B itu sama dengan B kali A. Nah, hukum komplement di sini A tambah A aksen sama dengan 1, sedangkan A dikali A aksen itu sama dengan 0. Sedangkan hukum involusi, jadi kalau A aksen diaksenkan itu nilainya adalah sama dengan A. Nah, ini silakan dibaca, ini bisa dipelajari karena ini bermanfaat ketika kita menyelesaikan masalah berikutnya. Mungkin yang akan dipakai, yang sering dipakai mungkin nanti adalah hukum De Morgan. Berikutnya adalah fungsi boolean. Ya, fungsi boolean ini merupakan pemetaan dari B pangkat N ke B melalui ekspresi boolean. Kita menuliskannya seperti ini. Ya, kalau seandainya fungsi, nanti kita bab berikutnya kita akan belajar fungsi. Berarti fungsi misalnya di sini ada daerah domain, di sini ada daerah hasil. Jadi fungsi itu memetakan daerah domain ke daerah hasil. Itu yang disebut dengan fungsi. Ya, tapi kita belum mendalami ini, nanti ada materi khusus. Jadi kita menyinggung sedikit saja tentang fungsi, yaitu pada boolean. Nah, mana yang termasuk fungsi boolean seperti berikut. Nomor 1, kalau fungsi itu biasanya kita memuat sebuah huruf ya, bisa F, bisa G, bisa H, bisa I, kemudian di dalamnya memuat variabel. Jadi fungsi F dengan variabel X, ya, sama dengan X. Jadi sebuah fungsi itu ada sebelah kiri sama dengan, ada sebagian kanan sama dengan. Nah, sebelah kiri sama dengan itu disebut dengan nama fungsi. Ini nama fungsinya. Ya. Nama fungsinya apakah F, apakah G, apakah H. Kemudian nama fungsi itu di dalamnya memuat apa? Jadi variabelnya apa? Ya, variabel fungsi itu apa? Nah, untuk soal nomor 1, variabelnya itu adalah X. Berarti di sebelah kanan itu akan memuat variabel X. Nah, untuk soal kedua, sebuah fungsi namanya F, dia memuat variabel X dan Y. Berarti di sebelah kanan pasti ada variabel X dan Y. Nah, untuk fungsi boolean, kita ketahui bahwa di fungsi boolean itu hanya bisa operatornya digunakan adalah operator kali, operator tambah, dan operator uner. Jadi, fungsi boolean pasti di sebelah kanan sama dengannya itu bentuknya di variabel-variabel yang dihubungkan kalau tidak dengan tambah, pasti dengan kali, atau pasti dengan aksen atau yang disebut dengan uner. Jadi selain operator tambah, kali, dan uner, itu bukan disebut fungsi
boolean. Contohnya apa? Oh ya, satu lagi, pasti memuat ini, kalau misalnya angkanya angka 0 dan 1 saja. Jadi contoh yang bukan fungsi boolean adalah fx sama dengan 2x ya. Ini bukan fungsi boolean. Kenapa? Karena ada angka 2 yang bukan termasuk ke dalam boolean, aljabar boolean. Kemudian contoh lagi fy sama dengan y kuadrat ya. Ini juga bukan fungsi boolean. Yang fungsi boolean itu adalah fy sama dengan y aksen ya. Ini baru benar fungsi boolean. Nah, contoh 3 ini adalah beberapa contoh dari fungsi boolean. Contoh 4 adalah kita mencari nilai kebenaran dari fungsi boolean menggunakan tabel kebenaran. Nah, sama seperti membuat tabel kebenaran logika, ya. Di sini kita lihat fungsinya adalah x dikali y dikali z aksen. Berarti kita harus membuat dulu x saja, y saja, z saja, kemudian karena dia butuh z aksen, berarti dibuat sini z aksen. Z aksen adalah negasi dari z atau komplement dari z. Istilah negasi kita gunakan di logika. Kalau di boolean ini kita menggunakan istilah komplement ya. Berarti untuk x-nya sama seperti yang saya sampaikan tadi, 00, 11. Untuk y-nya kombinasi 00, 11, 00, 11. Z juga demikian. Nah, z aksen berarti kebalikan dari z. Nah, ini tinggal dikalikan saja. Kalikan x kali y kali z. Jadi x-nya 0, 0, 1. Nilainya 0. Ya, di sini 0 semua kecuali yang baris ke-7. 1 dikali 1 dikali 1 nilainya 1. Ya, saya rasa saudara bisa menyelesaikan ini. Kita lanjut dalam penjumlahan dan perkalian dua fungsi boolean. Jadi kalau ada fungsi boolean f dan juga g, kalau dijumlahkan dia menjadi fx ditambah gx. Begitu juga dengan perkalian fx dikali gx. Kita lihat contoh berikut. Misalkan fx-nya itu adalah x aksen y tambah y. Sedangkan gxy-nya adalah x aksen tambah y aksen. Tentukanlah hxy yang merupakan f tambah g. Dan tentukanlah ixy yang merupakan f kali g. Di sini kita jawab, hxy tadi adalah didefinisikan f tambah g. Fungsi f tadi apa? X aksen, y tambah y. Tinggal ditambahkan saja dengan x aksen tambah y aksen. Nah, di sini adalah fungsi f, x, y, sedangkan ini adalah fungsi g, x, y. Nah, begitu juga kalau perkalian, ya. Tinggal mengalihkan fungsi fx dengan gxy. Berikutnya adalah komplement fungsi boolean. Jadi menentukan komplement fungsi. Tadi kita kalau menentukan komplement dari sebuah aljabar variabelnya ya, variabel seperti ini x ya. Berarti komplementnya adalah x aksen. Y komplementnya berarti y aksen. A komplementnya a aksen. A aksen komplementnya apa? Gunakan hukum aljabar boolean. Berarti a aksen diaksenkan itu sama dengan a. Nah, sekarang kita tidak variabel-variabel yang akan dicari komplement, tapi sebuah fungsi. Fx-nya misalkan sama dengan x, berarti f aksen x-nya itu sama dengan x aksen. Nah, kalau fx, y sama dengan xy ditambah x aksen y ditambah y aksen x. Nah, yang ditanya f aksen
XY-nya itu berapa? Atau bagaimana mencarinya? Nah, maka kalau ini kan sudah bentuknya sudah berbagai macam bentuk variabelnya nih. Udah ada beberapa variabel nih, ada beberapa suku variabelnya ya. Nah, ini yang akan jadi pertanyaan besar dan dijawab dengan dua cara tersebut. Dua caranya adalah pertama menggunakan hukum De Morgan namanya. Yang kedua menggunakan prinsip dualitas. Nah, apa itu hukum De Morgan? Jadi, hukum De Morgan itu ada dua jenis. Pertama adalah ketika variabel X1 tambah X2 diaksenkan atau dicari komplemennya, ya, maka dia menjadi X1 aksen dikali X2 aksen. Jadi tanda tambah jadi kali. Nah, masing-masing variabel langsung diberi aksen. Begitu juga dengan perkalian. X1 dikali X2 aksen itu sama dengan X1 aksen ditambah X2 aksen. Ini khusus untuk dua peubah. Nah, namun poin 2 ini, ya, bagian 2 ini merupakan dual, ya, dual dari poin 1. Begitu juga sebaliknya. Poin 1 merupakan dualnya dari poin 2. Itu istilah saja. Oke, berikutnya kita lihat hukum De Morgan untuk tiga peubah, X1, X2, dan X3. Nah, di sini kita tetap punya dua model, yaitu menggunakan tambah dan juga menggunakan kali. Kalau menggunakan tambah, kita misalkan dulu X2 dan X3 itu menjadi Y. Ya, jadi karena kita awalnya tadi yang kita tahu dua peubah, kalau dua peubah kan ada dua variabel nih. X1, X2 bisa langsung ya, X1 diaksenkan kali X2 diaksenkan. Jadi ini karena 3, kita misalkan dulu dia jadi Y. Boleh Y, boleh Z. Nah, jadi di sini saya simpan dulu ya. Mungkin di sini sedikit ada kesalahan. Oke, baik, sudah saya perbaiki kesalahannya di sini. Berarti saya misalkan Y-nya itu adalah X2 dan X3. Berarti bentuk dari X1 tambah X2 tambah X3 aksen itu sama dengan X1 ditambah Y yang diaksenkan. Nah, kemudian ini sama dengan X1 aksen, Y1 aksen. Jadi kayak prinsip dua peubah tadi. Nah, kemudian ya, yang Y tadi saya ubah lagi. Saya kembalikan dia menjadi X2 tambah X3 yang diaksenkan. Karena Y-nya aksen kan, diaksenkan. Nah, prinsip ini kita lihat lagi ke yang nomor 1. Prinsip dua peubah nomor 1. Kita ganti langsung. Berarti di sini X2 aksen kali X3 aksen. Jadi X1 tambah X2 tambah X3 komplemen adalah X1 aksen kali X2 aksen kali X3 aksen. Hal ini juga dilakukan untuk yang X1 kali X2 kali X3 yang diaksenkan. Ini sama dengan X1 aksen ditambah X2 aksen tambah X3 aksen. Berikutnya adalah kita lihat contoh bagaimana mencari komplemen dari fungsi fx, yz sama dengan x dikali y aksen z aksen ditambah yz. Dan juga untuk fx, yz sama dengan x aksen kali y z aksen tambah y aksen z. Nah, ini jawabannya ya. Ini jawaban untuk dalil De Morgan, baik contoh soal 1 dan soal 2. Ini menggunakan prinsip dualitas. Tadi saya belum menjelaskan bagaimana prinsip dualitas. Jadi, prinsip dualitas itu adalah dari soal kita cari dulu dualnya. Nah, soal yang kita ketahui adalah fx, yz itu sama dengan x dikali y aksen Z aksen ditambah YZ. Cari dualnya. Cari dual tentu saudara tahu bahwasanya yang akan ditukar adalah tanda kali tukar tambah, tanda tambah tukar kali, aksennya tetap, angka 0 tukar 1 dan 1 tukar 0. Jadi cari dulu dualnya. Berarti dual dari X kali ini berarti X tambah Y aksennya tetap. Di sini kan kali Z, berarti di sini tambah Z aksen.
tanda tambah di sini kita ganti dengan kali. Meskipun tidak ditulis, tapi kita paham bahwasanya tanda kurung ini artinya kali ya, antara suku pertama dengan suku kedua. Kemudian YZ ya. YZ ini kali YZ, Y kali Z, di sini Y tambah Z. Setelah dicari dualnya, baru dicari komplemennya. Di sini F-nya biasa, di sini aksen. Berarti diaksenkan seluruhnya. Kalau diaksenkan seluruhnya berarti X aksen, Y aksen diaksenkan jadi Y, Z aksen diaksenkan jadi Z, Y diaksenkan jadi Y aksen, Z diaksenkan jadi Z aksen. Begitu juga yang nomor 2. Ya, cari dulu dualnya. X aksen dikali di sini jadi tambah, Y kali Z aksen berarti di sini Y tambah Z aksen ditambah di sini jadi kali, Y aksen kali Z menjadi Y aksen tambah Z. Nah, baru cari komplemennya. Jadi X aksen jadi X, Y jadi Y aksen, Z aksen jadi Z, Y aksen jadi Y, Z jadi Z aksen. Nah, untuk yang dalil De Morgan, sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, maka langsung saja pakai fungsi dalil De Morgan. Jadi di sini tadi awalnya saya soalnya seperti ini ya, langsung diaksenkan. Jadi X diaksenkan jadi X aksen ya, pakai ditambah. Jadi ini sebenarnya kita misalkan ya, kita misalkan ini sebenarnya. Ini kita misalkan jadi kita misalkan jadi X ya. Nah, yang ini ya kita misalkan dia jadi apa ya? Kalau Y sudah R misal. Ya, R. Jadi X dikali R diaksenkan. Artinya apa? X aksen ditambah R aksen. Ya. X aksennya tetap, kemudian kita tambahkan R-nya apa tadi? Masukkan lagi nih ke dalam. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ya. Y aksen, Z aksen ditambah Y, Z. Nanti diaksenkan. Nah, ini nanti diaksenkan masing-masing. Nah, ini diaksenkan masing-masing, ini juga diaksenkan masing-masing. Nah, kalau sudah diaksenkan masing-masing, berarti tanda tambah ditukar dengan kali. Nah, diaksenkan masing-masing, nanti di bawahnya Y aksen diaksenkan jadi Y, Z aksen diaksenkan jadi Z, Y aksen, Z aksen. Begitu juga dengan nomor 2. Coba perhatikan bahwasanya jawabannya itu adalah sama. Baik menggunakan dalil De Morgan ataupun menggunakan prinsip dualitas. Hasilnya sama. Ya, jadi untuk rekan-rekan mahasiswa boleh memilih antara menggunakan dalil De Morgan ataupun menggunakan prinsip dualitas, ya, karena hasilnya nanti sama. Mana yang lebih nyaman menggunakannya silakan digunakan. Oke, baik, terima kasih.